Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta dan Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 10 ayat 5-7 dan ayat 13-16. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memusnahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu? Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan.
dan milik pusakamu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat. Dia yang mengajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusaka-Nya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku,
Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Tuhan kepada orang kecil. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bacaan Injil untuk renungan harian Katolik hari ini mengisahkan tentang ajakan juru selamat. Mari kita awali renungan ini dengan sebuah kisah kecil. Seorang direktur bermaksud mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya kepada salah seorang staf terbaiknya. Ia memanggil para staf terbaiknya, lalu memberikan masing-masing sebutir benih. Direktur itu kemudian berkata, "Rawatlah benih ini dengan baik dan hati-hati. Kembalilah kalian 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Jika kalian dapat merawat benih ini dengan baik, artinya kalian dapat memimpin dan merawat perusahaan ini dengan baik juga. Pegawai yang mampu memberikan tanaman terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini." Salah seorang staf bernama Anton langsung pulang dan merawat serius benih itu. 3 bulan kemudian, semua orang staf terbaik di kantor itu saling membicarakan tanaman mereka yang tumbuh. Ternyata, hanya benih Anton yang tidak tumbuh sama sekali. Ia merasa gagal. Anton berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot kosong karena bibitnya membusuk. Namun istrinya mendorongnya agar tetap membawa pot apa adanya sesuai waktu yang diperintahkan atasannya. "Bawa saja suamiku meskipun engkau gagal. Paling tidak engkau sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha maksimal merawatnya." Saat dia tiba di kantor, seluruh mata memandangnya dengan kasihan. Tidak berapa lama direktur masuk ruangan. Ia memandang keindahan seluruh tanaman yang menurut para pegawainya hasil dari benih yang ia berikan dulu. Hingga akhirnya berhenti di depan Anton yang tertunduk malu. Sang direktur meminta Anton ke depan dan menceritakan kenapa bibitnya tak bisa tumbuh. Ketika Anton selesai bercerita, direktur berkata dengan sangat bersemangat, "Beri tepuk tangan untuk Anton, direktur kita yang baru pengganti saya." Sang direktur kemudian menceritakan, "Kalian yang saya panggil sebelumnya adalah karyawan-karyawan terbaik saya. Saya tidak meragukan kemampuan kalian dalam bekerja. Namun, untuk menjadi direktur ada satu nilai yang harus dipegang teguh, yaitu kejujuran. Semua benih itu sebenarnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tak mungkin tumbuh. Jika benih kalian tumbuh, itu artinya kalian telah menukarnya dan berbohong. Hanya Anton yang jujur dan layak menjadi direktur di perusahaan ini." Anton adalah seorang yang berpikiran sederhana. Ia menerima apapun yang diberikan kepadanya tanpa berusaha untuk mengerti apakah yang diterimanya itu baik atau tidak. Risiko besar telah diambilnya dengan tetap bersikap demikian ketika menerima bibit dari direkturnya.
tanpa diketahui siapapun, bibit tersebut memang tidak akan mungkin tumbuh. Anton yang tidak memiliki pemikiran macam-macam menerima bibit itu dan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Namun karena bibit tersebut sudah mati, bukannya bertumbuh, tetapi malah membusuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama berkisah tentang bangsa Asyur yang memiliki karakter berlawanan dengan tokoh Anton di cerita di atas. Bangsa Asyur dipakai Tuhan untuk melawan bangsa murtad, tetapi dengan sombongnya berkata, "Dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya." Suatu sikap yang sungguh mengabaikan kenyataan bahwa Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan bangsa murtad. Teman-teman Anton juga bersikap seperti ini. Mereka tidak mau menerima kenyataan apa yang sebenarnya mereka terima dan nekat mengganti dengan yang lain dengan penuh keyakinan apa yang mereka lakukan itu benar demi kepentingan mereka sendiri, yaitu menjadi direktur perusahaan. Bukan demi kepentingan perusahaan, seperti yang diinginkan direktur yang sedang menjabat. Dan sebaliknya, Anton justru apa adanya menerima apa yang diberikan kepadanya tanpa berusaha menggantinya. Dan kemudian, apa yang terjadi? Persis seperti yang ditulis di penghujung bacaan pertama hari ini. Mereka yang tidak mau mengakui bahwa apa yang diterimanya berasal dari Allah, malah justru dihancurkan Allah. Dan teman-teman Anton pun kehilangan impian mereka menjadi direktur perusahaan. Sedangkan Anton, seseorang yang dianggap gagal merawat bibit yang diterimanya, justru terpilih untuk menerima anugerah besar, yaitu menjadi direktur perusahaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah atau akan dianugerahkan Allah kepada mereka yang memiliki sikap seperti dijelaskan oleh bacaan pertama. Yaitu rahasia Allah justru akan diberikan kepada mereka yang bersikap rendah hati dan mau menerima apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dan bukan menuntut Allah untuk memberikan apa yang kita mau. Dan suatu rahasia besar yang dimaksud adalah bahwa Kristus dan Allah adalah satu, sehingga siapapun yang bersatu dengan Kristus dengan sendirinya bersatu juga dengan Allah. Kerendahan hati dan mau menerima apa yang diberikan Allah kepada kita akan mendatangkan anugerah besar dalam hidup kita. Mari kita belajar dari benang merah bacaan hari ini. Bukan yang serba berkelebihan yang akan diperhatikan. Karena segala kelebihan dunia akan dihancurkan Allah. Tetapi yang menerima dengan rendah hati segala ketetapan Allah. Dan terhadap orang-orang ini, rahasia Tuhan, langit dan bumi akan diberikan. Marilah kita berdoa. Tuhanku, aku menyadari selama ini aku hidup kurang berkenan kepadamu. Karena selalu merasa bahwa segala kelebihan yang aku punya karena kuat dan hebatnya aku. Kini, berkat firman-Mu hari ini, aku pun disadarkan untuk bisa menerima kasih-Mu. Aku harus terus bersikap rendah hati dan mau mengakui bahwa semua yang ada padaku sesungguhnya berasal daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.